aku tunjukin caranya. Ini pertama kita jahit dulu kupnatnya masing-masing untuk bagian depan dan belakang, dan ini kupnatnya udah aku jahit. Kemudian kita ambil tilenya untuk bagian yang atas, lalu ini kita sambungkan yang bagian ininya. Bagian ini kita jahit tepat di orderan ini 1 cm. Ini aku kasih jarum bentuk dulu. Setelah udah bagian kayak gini, lalu ini kita jahit. Dan hasilnya akan kayak gini. Ini udah aku sambungin dengan bagian tile, ini bagian depan. Lalu setelah udah bagian depan, nanti kita sambungkan juga untuk bagian yang belakangnya. Jadi ini untuk bagian belakangnya udah aku jahit juga bagian tilenya. Lalu ini untuk bagian yang depan, bagian ini juga udah aku jahit. Dan setelah udah kita pasang tilenya, ini saatnya kita pasang untuk bagian ininya, untuk menjahit untuk sengkelitnya. Sekarang aku akan tunjukin cara untuk memasang sengkelitnya. Ini kita ambil, ini kan untuk bagian memasang kancing seribunya itu di bagian depan. Kita ambil untuk bagian yang kanan yang akan kita pasang sengkelitnya kayak gini. Ini udah aku siapin. Ini bagian depan dan bagian kanan, dan kita siapkan ini sepanjang yang kita butuhkan. Jadi ini nanti kita pasang dengan batas yang sampai sini. Lalu kita potong untuk kain tilenya ini dengan lebar 6 cm sampai panjangnya kira-kira yang kita butuhkan. Ini aku potong 51 karena pertama kita ukur dulu dari atas ini sampai ke bawah batas ini di sini. Kemudian setelah itu baru kita mulai untuk menjahitnya. Pertama kita ambil ini, kita jahit dulu untuk bagian ini menghadap ke dalam. Ini kita turunkan kira-kira 1,5 cm. Dikit demi dikit, jaraknya ini sekitar 1 cm.
untuk panjang sengkelitnya ini sesuai yang kita butuhkan. Untuk hasilnya tuh kayak gini. Ini udah selesai sampai ujung bagian ini. Setelah udah kayak gini, kita ambil kain tilenya bagian ini, lalu ini kita lipat dua kayak gini. Setelah udah kita lipat dua, ini kita taruh di bagian ininya. Dari atas kita lebihkan sekitar setengah senti. Lalu ini kita jahit, dan jahitnya pas dari bagian jahitan yang pertama tadi. Jadi untuk bagian tile ini kita lebihkan sekitar setengah senti, dan pas di jahitan ini sejajar dengan bagian yang ujung ini. Setelah udah kayak gini, ini kita lipat. Ini kita taruh ke dalam. Lalu bagian tile ini kita taruh ke bagian dalam, kita lipat ke dalam kayak gini. Dan jadinya itu kayak gini. Lalu nanti ini kita jahit di bagian jahitan yang ini. Nah jadinya kayak gini. Setelah udah kayak gini, baru ini kita lipat lagi ke dalam kayak gini. Ini bagian ini sisanya, ini kita tipiskan. Ini kita lebihkan dikit aja.
Baru ini kita lipat lagi ke dalam kayak gini. Aku kasih jarum pentul. Dan untuk hasilnya seperti ini untuk memasang tempat sengkediknya. Baru nanti untuk bagian yang kirinya juga caranya sama seperti ini. Dan jadinya kayak gini. Ini udah jadi untuk bagian kanan. Lalu untuk bagian kirinya sama caranya seperti ini, tapi cuma bedanya tidak ada pakaian kayak gini. Jadi langsung aja ini kita ambil ke bagian kirinya. Ini kita ambil untuk bagian kirinya. Ini kalau untuk bagian kiri kita langsung ambil intilenya. Lalu ini kita lipat dua jadi kayak gini. Ini sama lebarnya 6 cm. Lalu untuk bagian ini kita lebihkan. Setelah udah kita jahit, baru untuk bagian sisanya ini kita tipiskan. Lalu ini kita lipat ke dalam kayak gini. Caranya ke dalam kayak gini. Lalu ini kita jahit di bagian jahitan yang pertama tadi. Setelah udah kayak gini, baru ini kita
lipat lagi ke dalam. Ini lalu kita kasih jarum pentul. Dan hasilnya akan seperti ini. Dan ini udah selesai untuk menjahit bagian depannya. Lalu selanjutnya kita menjahit untuk bagian bahunya, bagian depan dan belakang. Ini kita sambungkan. Nah, untuk bagian bahunya ini kita jahit menggunakan stik balik. Jadi caranya pertama, bagian buruk depan bertemu dengan bagian buruk belakang, bagian bahunya. Seperti ini bagian buruk bertemu dengan bagian buruk, dan posisi kampu ini menghadap ke kain brokat kayak gini. Ini kita kasih jarum pentul dulu. Lalu untuk bagian cara menyambungnya, pertama dari bagian radar ini kita keluarkan sekitar 1 sepatu atau setengah senti kayak gini. Lalu ini kita jahit. Setelah udah kayak gini, lalu ini kita balik. Ini udah jahit dengan ukuran setengah senti. Lalu ini kita jahit kayak gini. Ini kita lipat gini, dan kita jahit sesuai di bagian radarnya. Jadi untuk kampunya hasilnya jadi setengah senti. Ini tepat di bagian radar. Kayak gini. Nah, jadi kalau tampak dari dalam tuh kayak gini. Jadi untuk bagian luarnya kayak gini. Jadi ini tuh bersih. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, bagian bahu udah kita jahit kayak gini. Lalu kita selanjutnya memasang untuk bagian sisinya. Bagian sisi untuk bagian depan belakang ini juga kita jahit. Pertama ini kita kasih jarum pentul dulu.
Setelah bagian sisi udah kita jahit dan bagian bahu, bagian depan belakang, jadinya seperti ini untuk hasil sementara. Lalu setelah udah ini kita jahit bagian sisi, lalu ini kita sambungkan bagian lengannya. Kita jahit untuk bagian lengannya. Untuk bagian lengannya ini bagian sisi ini kita kasih jarum pentul dulu. Kemudian bagian ini dari bawah kita naikkan 8 cm. Jadi untuk jahitannya nanti kita jahit untuk bagian sisi itu dari atas sampai ke batas 8 cm aja. Karena untuk bagian itu kita pasang kancing ceplis. Seperti ini. Sekarang untuk cara menyambungkan lengan di bagian bajunya, ini juga kita menggunakan stick balik. Jadi caranya itu bagian buruk bertemu dengan bagian buruk dulu, sama seperti tadi untuk bagian bahunya. Ini bagian buruk bertemu dengan bagian buruk lengan. Jadinya seperti ini, dan kampuhnya untuk kampuh bagian sisi baju ini kita hadapkan ke bagian belakang. Seperti ini. Ini kita masukkan gini, lalu hadapkan ke bagian belakang. Dan lengannya juga bagian buruk. Lalu ini kita kasih jarum pentul. Tidak pas radar, tapi kita keluarkan atau naikkan setengah senti dari radaran. Seperti ini. Dan bagian kampuh bagian bahu juga hadapkan ke bagian belakang. Terpasang, kemudian ini untuk selanjutnya kita pasang untuk bagian hiasannya ini, bagian sambungan tile dan bagian brokatnya. Lalu untuk bagian bawah yang bagian depan ini, bagian TM-nya akan kita pasang cornel. Itu kita pasang engkol-engkolnya, ini udah aku potong bagian engkol-engkolnya, bagian tepi kain ini kita pasang di bagian bawah bagian depan ini. Caranya ini bagian ujung ini kita taruh di bagian depan. Ini kita kasih jarum pentul dulu. Kayak gini. Nah, caranya untuk memasang bagian engkolnya tuh seperti ini. Ini kita kasih jarum pentul dulu. Lalu untuk cara menjahit bagian engkol ke bagian badannya, ini aku gunain mesin portable dengan model zigzag. Dan ini aku pakai mesin ini. Lalu untuk bagian modelnya aku pakai dengan yang E.
ini, lalu dengan ukuran 3 dan bagian ukuran yang ini pakai plus SS. Dan langsung aja kita coba. Jadi ini kita jahit di bagian ujung engkol-engkol bagian atas. Nah, hasilnya itu kayak gini. Ini menggunakan stick dengan model zigzag. Kemudian nanti bagian ujung ini kita jahit pakai jahitan tangan. Setelah itu bagian selanjutnya, bagian yang sebelah kiri. Kita pasang engkol-engkol kayak gini, ini udah selesai. Kemudian selanjutnya kita pasang hiasan di bagian jahitan ini. Aku pakai hiasan ini, jadi pakai kayak gini, lalu aku beri dua garis ini kita taruh di bagian sambungan ini, dan bagian kampungnya ini kita taruh ke bawah. Kayak gini. Ini kita kasih jarum pentul dulu. Misalkan dari sini, atau kita memasangnya dari bagian kanan. Pertama ini kita pasang bagian kanan terlebih dahulu. Ini untuk hasil kebayanya, ini simple banget. Dan untuk bagian depannya ini ada kancing 1000 gini, untuk kita pakai kancing 1000. Lalu untuk bagian potongan yang ini kita kasih hiasan kayak gini, bagian sininya dan bagian lehernya. Ini cantik banget. Ini modelnya tuh simple banget. Kemudian untuk bagian kebaya ini, jika ingin berjilbab, ini bisa kalian pakai dengan furing. Ini bisa pakai untuk bagian bisa pakai untuk yang tidak jilbab ataupun berhijab. Jadi ini tuh model kebaya yang simple banget. Dan untuk bagian depannya aku pasang engkol kayak gini, dan bagian tengahnya juga simple. Dan sekian dari video Cikgu tutorial, semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, comment, like, dan share.